Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Aisyah Dewi selaku pemateri pertama pada kelompok kali ini. Nah, adapun kami akan membahas mengenai instrumen penilaian berdasarkan ranah afektif. Nah, adapun pembahasan materi kita pada kali ini yaitu yang pertama, pengertian ranah afektif, kemudian dilanjutkan pengukuran ranah afektif, lalu tujuan penilaian ranah afektif, kemudian skala pengukuran sikap, dan yang terakhir, tahapan proses afektif. Nah, sebelum kita menuju kepada pemaparan materi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Desan Pratama Ginting dengan NIM 20 1102 1006. Kemudian ada Made Adi Satyawan dengan NIM 20 1102 1009. Dan yang terakhir saya sendiri, Ninyoman Aisyah Dewi dengan NIM 20 1102 1017. Nah, kita langsung saja kepada pembahasan sub pertama dari materi kita pada kali ini, yaitu mengenai pengertian ranah afektif. Nah, namun sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa belajar menjadi salah satu komponen penting untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Efektif atau tidaknya siswa dalam belajar, serta kemampuannya dalam mengikuti pembelajaran, dapat dilihat dari hasil belajarnya. Pengukuran hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran mencakup 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, lalu ranah afektif, dan yang terakhir yaitu ranah psikomotorik. Nah, maka dari itu, di sini kita akan membahas lebih dalam tentang pengukuran hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran yang memfokus pada ranah afektif atau sikap. Nah, menurut Klasik, ranah afektif menyakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Nah, namun ahli lain mengatakan, yaitu Sanjaya, ranah afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Nah, sehingga dari beberapa atau dua pengertian ahli tersebut dapat kita ambil atau kita dapat simpulkan bahwa ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif adalah ranah yang mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai dari seseorang. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ranah afektif, kita akan beranjak kepada sub bahasan yang kedua, yaitu pengukuran ranah afektif atau affective domain. Nah, sebelumnya, kata attitude pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, attitude adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Nah, Ellis mengatakan bahwa sikap melibatkan beberapa pengetahuan tentang situasi. Namun, aspek yang paling esensial dalam sikap adalah adanya perasaan atau emosi. Kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan. Nah, dalam beberapa hal, sikap adalah penentu yang paling penting dalam tingkah laku manusia. Nah, dalam hal ini, pengukuran afektif berguna untuk mengetahui sikap dan minat siswa, ataupun untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi afektif pada setiap tingkat atau level. Nah, selain itu, tiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap suatu objek. Nah, pengukuran ranah afektif ini tidaklah semudah mengukur ranah afektif karena tidak dapat dilakukan setiap selesai menyajikan materi pelajaran. Pengubahan sikap seseorang memerlukan waktu yang relatif lama. Demikian juga pengembangan minat dan penghargaan serta nilai-nilai. Pengukuran afektif berguna untuk mengetahui sikap dan minat siswa ataupun untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi afektif pada setiap tingkat atau level. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya, yaitu yang selanjutnya ada tujuan penilaian ranah afektif. Nah, di sini ada beberapa tujuan penilaian ranah afektif. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Feedback ini berguna untuk siswa agar dia bisa mengevaluasi dirinya setelah dia mengemukakan suatu jawaban agar dia bisa mengupgrade dirinya di kesempatan yang lain. Lalu yang kedua, untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik yang dicapai. Nah, di sini guru bisa melihat sejauh mana perubahan anak didik tersebut setelah melakukan pembelajaran. Lalu yang ketiga, untuk menempatkan anak didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat. Dan yang keempat yaitu untuk mengenal latar belakang kegiatan belajar dan kelainan tingkah laku dari anak didik tersebut.
Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan membahas tentang skala pengukuran sikap atau affective domain dalam Asrul dan kawan-kawan 2014 bagian 103. Yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Yang kedua yaitu skala pilihan ganda. Yang ketiga, skala Thurston. Skala Thurston meminta responden untuk memilih pernyataan yang ia setuju saja dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan dengan pandangan yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu skala Goodman, merupakan skala kumulatif. Skala ini sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi atau atribut universal. Yang kelima yaitu skala diferensial. Skala ini memiliki karakteristik bipolar tersebut mempunyai 3 dimensi. Dasar sikap seorang terhadap objek itu menurut Iskandar tahun 2000 bagian 154, yakni potensi, yaitu kekuatan atau atraksi fisik suatu objek. Yang terakhir, yang keenam, yaitu pengukuran minat. Nah, selanjutnya yaitu tahapan proses afektif atau affective domain. Yang pertama, penerimaan atau receiving. Penerimaan mengacu pada kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulasi yang tepat, juga kemampuan untuk menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain. Yang kedua, responsi atau responding. Responding akan terlihat ketika siswa menjadi terlibat dan tertarik terhadap suatu materi. Contohnya berpartisipasi dalam diskusi kelas mengenai suatu pelajaran. Yang ketiga yaitu acuan nilai atau valuing. Mengacu pada pentingnya nilai atau keterkaitan diri terhadap sesuatu, seperti penerimaan, penolakan atau tindakan, menyatakan pendapat. Contohnya, mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pembelajaran. Yang keempat, organisasi atau organization. Tahap organisasi tujuannya adalah untuk menyatukan nilai juga mengharmoniskan berbagai perbedaan nilai yang ada dan menyelaraskan berbagai perbedaan. Yang kelima, karakterisasi atau menjadi karakter yang mengacu pada karakter seseorang yang dimana tercermin dalam sebuah tingkah laku.